Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 3, penghujan. Pembelajaran 6. Video ini membahas materi pelajaran. Yang pertama, menemukan kalimat pujian pada paragraf atau percakapan. Yang kedua, aturan di rumah. Aturan di rumah yang akan kita bahas adalah aturan menonton televisi. Kita masuk materi yang pertama. Menemukan kalimat pujian pada paragraf atau percakapan. Nah, yang akan Ustazah tampilkan di sini adalah percakapan. Kita baca sama-sama percakapannya ya. Ini percakapan antara Adit dan Dandi. Nah, silahkan dibaca bersama. Adit berkata, "Dandi, saya lupa tidak membawa pensil." Kemudian Dandi menjawab, "Mengapa kamu tidak membawanya?" "Saya lupa memasukkannya ke dalam tas." "Saya punya 2, ini saya pinjamkan, Dit." "Wah, kamu baik sekali, Dandi. Terima kasih sudah meminjamkan aku pensil." "Iya, sama-sama, Dit." Nah, dari percakapan ini, bisakah anak Ustazah menemukan kalimat pujiannya? Kita cek ya, kalimat pujian pada percakapan ini. Ayo, coba ditebak. Apa kalimat pujian yang ada dalam percakapan ini? Iya, jawaban siapa yang benar? Nah, jawabannya, "Wah, kamu baik sekali, Dandi." Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, materi pembelajaran berikutnya, aturan di rumah. Aturan di rumah harus kita taati, harus kita laksanakan. Apa tujuannya? Agar hidup menjadi tertib. Nah, yang akan kita bahas aturan di rumah kali ini adalah aturan menonton televisi. Apakah anak-anak Ustazah di rumah suka menonton televisi? Nah, yang suka menonton televisi, silakan disimak aturan menonton televisi. Aturan menonton televisi yang pertama, tidak boleh terlalu sering. Kenapa nggak boleh terlalu sering menonton televisi? Nah, banyak sekali pengaruh dari menonton televisi. Salah satunya apa? Menghabiskan waktu, membuat kita lalai. Jadi malas belajar. Makanya Ustazah harapkan anak-anak Ustazah tidak boleh terlalu sering menonton televisi. Yang kedua, tidak boleh terlalu dekat. Kenapa tidak boleh terlalu dekat? Nah, jika anak Ustazah nonton televisi terlalu dekat, nah maka matanya akan mudah rusak. Kalau matanya sudah rusak, berkuranglah nikmat matanya. Nah, akhirnya bagaimana? Sulit untuk membaca, sulit untuk melihat. Nah, akhirnya harus memakai kacamata. Nah, memakai kacamata itu kurang nyaman ya. Lebih nyaman kita itu melihat dengan mata kita tanpa bantuan benda lainnya. Nah, yang ketiga, harus didampingi orang tua. Kenapa harus didampingi orang tua? Nah, kalau tidak didampingi orang tua, bisa-bisa anak Ustazah menonton program yang bukan untuk anak kecil atau menonton program yang banyak kekerasan di dalamnya. Jadi harus didampingi orang tua. Nah, kalau didampingi orang tua, nanti orang tuamu bisa menasehatimu bahwa yang kamu tonton itu apa maknanya, apa hikmahnya, apa yang harus dilakukan. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Aturan menonton televisi selanjutnya, memilih program tontonan. Nah, anak Ustazah harus memilih program yang cocok untuk anak-anak.
Nah, jangan menonton sinetron atau menonton lainnya. Nah, jadi harus dipilih mana yang cocok buat anak-anak. Nah, silahkan ditonton. Atau tontonlah tontonan yang berisi edukasi atau yang berisi pendidikan. Aturan selanjutnya, mengatur pencahayaan televisi. Kenapa harus diatur cahayanya? Supaya matanya tidak cepat rusak. Jika anak ustazah menonton televisi dengan cahaya yang sangat terang, nah matanya akan mudah rusak. Begitu juga dengan kalau anak ustazah nonton televisinya dengan cahaya yang gelap. Nah, kalau terbiasa melihat yang agak gelap, nah akhirnya matanya juga mudah rusak. Selanjutnya, ketika jam sholat, matikan televisi. Nah, ini sering sekali ustazah dengar anak-anak ustazah lalai akan sholatnya. Misalnya umiknya manggil, "Nak, ayo nak sholat. Sebentar, Mi. Ini filmnya belum selesai, Mi." Nah, akhirnya apa? Melalaikan sholat. Jadi ketika jam sholat, kalau anak ustazah sudah mendengar azan, segera matikan televisinya. Nah, namun nasihat ustazah, alangkah lebih baiknya tidak menonton televisi. Kalaupun menonton televisi, boleh misalnya nonton murotal atau ceramah ustazah izinkan. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Nah, siapkan dirinya untuk ulangan ya anak-anakku, karena pembelajaran kita sudah dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.